bersuci itu ada dengan cara berwudu, ada dengan cara mandi, ada juga dengan cara tayamum. Insyaallah ini pelajaran sudah lama kita pelajari, dan ini untuk mengingatkan. Yang pertama, tentu ketika kita ingin bersuci dengan menggunakan air, misalkan wudhu dan mandi, tentu harus menggunakan air yang suci. Nah, perintah untuk melaksanakan ibadah bersuci yang pertama adalah wudhu, itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Itu sangat detail menjelaskan. Di situ berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, jika kalian ingin mengerjakan sholat, melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Basuh wajah. Wajah itu ulama menjelaskan mana batasan wajah, di mana batas tumbuhnya rambut itu wajah. Ada enggak yang rambutnya ke belakang sini, ya? Enggak, apa namanya? Itu batas yang dimaksud adalah batas normal. Mohon maaf kalau ada yang di sini enggak ada rambutnya, ini tetap kepala, ya. Bukan berarti beda-beda setiap batasan orang, tapi secara umum standar adalah wajah inilah di mana batas normal tumbuhnya rambut, itu wajah yang atas. Ke samping mana? Sampai telinga. Ya, sampai telinga ini, baik kanan dan kiri. Ke bawah sampai mana? Sampai ujung atasnya leher. Berarti bagian dagu sini termasuk wajah. Maka kalau berjenggot, jenggotnya juga dibasahin. Jadi ini dagu ini termasuk bagian dari wajah. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Bahasa Arabnya wujuh, wajhun. Wasuhlah wajah-wajah kalian. Wa aidiakum, jadi wajah, kemudian wa aidiakum, dan tangan-tangan kalian. Ilal marafiq, tangan ilal marafiq. Marafiq itu mirfaqun dalam bahasa Arab. Ini namanya mirfaq dalam bahasa Arab. Kira mriki napa? Napa? Sikut. Ya. Ya. Ini ya. Ini batas minimalnya. Ya. Jadi tangan sampai sikut, sampai marofik kalau bahasa Arabnya. Ini batas minimalnya, ya. Walaupun disunnahkan oleh Nabi melebihkan dari batas minimal. Jadi kalau batas minimalnya adalah sikut, itu dilebihkan, ya. Kira-kira normalnya 4 jari di atasnya, normalnya. Supaya apa? Apa hikmah dilebihkannya? Agar betul-betul bagian siku ini terkena air. Kalau pas-pasan sampai di situ, ya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi afdolnya dilebihkan supaya memastikan bahwa siku ini benar-benar basah, terbasuh. Di antara faedahnya juga dalam hadis disebutkan bahwa nanti anggota wudhu kita itu yang sering kita basuh nanti di hari kiamat akan bercahaya.
termasuk akan menjadi penerang ketika menyeberangi sirat. Ya. Jadi ini nanti akan bercahaya, maka dilebihkan. Duh, kalau gitu sekini sekalian biar cahayanya lebih banyak. Ya enggak gitu juga teorinya. Ya. Karena kita mengamalkan sebuah amalan itu jangan dimodifikasi sendiri. Karena ada anjuran dari Nabi melebihkan, itu kita lebihkan sebatas normal layaknya lebih biasa. Lalu tidak kemudian sampai sini sekalian. Kemudian wamsahu biruusikum, setelah tangan, ya, ini anggota wudhu yang wajib dibasuh yang dimaksud di dalam ayat ini. Nanti ketika kita bicara sunnah, baru nanti bicara membasuh tangan, berkumur-kumur, ya. Ini yang wajibnya dulu, anggota yang wajib, yang harus dibasuh dan wudhunya tidak sah kalau ini tidak dibasuh. Dalam ayat ini yang wajib. Wamsahu biruusikum. Wamsahu, bahasa Arab masaha yamsahu itu artinya mengusap. Jadi beda antara waksilu, kalau wajah kadit faksilu, basuhlah wajah kalian, wajah-wajah kalian. Jadi kalau mengusap dengan membasuh itu jelas beda. Bedanya di mana? Kalau dibasuh itu berarti ada air yang diambil untuk membasahi. Tapi kalau wamsahu mengusap itu berarti tidak ada airnya. Cukup tangan kita dibasahkan, terus setelah dibasahi nggak harus bawa air di ini. Cukup dibasahkan terus kita usap. Nah, mengusap kepala ketika wudhu itu para ulama beda-beda pendapat. Menurut madhab Syafi'i, mengusap sebagian sudah cukup. Makanya kalau yang bermadhab Syafi'i biasanya wudhu cukup rambut songkoknya diginikan. Ya, misalkan begini, itu sudah cukup menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut madhab Hanafi itu harus mengusap. Alasannya apa? Karena ayat ini mengatakan wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Kepala itu ya dari sini, di mana batas tumbuhnya rambut itu kepala menurut madhab Hanafi. Nah, jenengan pakai yang mana? Ya. Mengusap sedoyon apa sebagian? Ya. Jadi mengusap sebagian ataupun semuanya itu adalah landasannya. Kalau menurut madhab Syafi'i, mengusap sebagian itu wajib hukumnya, tapi mengusap seluruhnya itu sunnah. Menurut madhab Syafi'i. Saya pribadi mengambil yang mengusap semuanya. Kalau dipatokkan dengan Syafi'i, toh itu masuk sunnah. Karena ya lah tinggal cabut ke songkok itu usap semua kan malah gampang gitu. Ya. Tapi kalau ada teman kita, saudara kita kok ngusapnya separuh, jangan juga wah ini salah, ini nggak sah nih wudhunya, nggak gitu juga, karena itu ada landasannya. Ya. Nanti malah yang wudhu kelahi sama antara yang ngusap semua sama yang separuh, malah yang seneng yang nggak wudhu. Aman gak wudhu. Baik, setelah mengusap kepala apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Napa mriki mata kaki itu? Polo. Polo apa polok? ada kan. Ya, kalau di polo dipukul ya. Ya, kalau ya mata kaki. Nah ini juga mata kaki batas minimalnya. Nah disunnahkan juga dilebihkan di atas mata kaki. Ya walaupun juga jangan dimodifikasi sampai lutut sekalian. Ya.
Kalau kita basuh sampai lutut gimana? Ya, enggak masalah, cuman jangan berlebihan begitu ya. Boleh-boleh saja. Karena yang penting jangan dengan niatan melebihkan terus sampai segitu. Ya, karena batasnya itu cukup di mata kaki ya. Jadi ini rukun wajib dalam wudu yang harus dibasuh. Yang pertama apa? Wajah. Yang kedua apa? Tangan sampai siku. Yang ketiga apa? Mengusap kepala. Yang keempat kaki sampai mata kaki. Yang pertama itu ada niat. Niatnya apa? Nah, niatnya ini lagi beda-beda. Ada yang niat cukup dalam hati bahwa mau wudu ya, untuk berlepas dari hadas kecil. Ada juga yang pakai apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jenengan ngagem niku ngabubatan. Ya, kalau pakai itu tujuannya adalah untuk menguatkan niat. Kalau yang nggak pakai gitu bukan berarti terus wudunya nggak sah. Karena niat itu intinya itu yang di dalam hati. Ya. Tapi dibantu dengan lisan bagi sebagian, khususnya yang madhab Syafi'i, tujuannya adalah untuk menguatkan niat itu. Karena niat itu Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat, bahkan belum dilafadzkan, niat baik itu sudah satu kebaikan. Artinya baru dalam hati ya, Allah sudah Maha tahu dengan itu. Itu tadi. Nah, kalau yang sunnah-sunnah apa? Nah, sunnah-sunnah seperti yang kita sudah paham semuanya. Membasuh tangan dulu sampai pergelangan ya, itu sunnah hukumnya ya. Perlu celah-celah jari-jari ini dibersihkan ya. Ya. Kalau perlu, kalau ada bekas-bekas mungkin habis ngecat atau habis apa, bersihkan dulu ya. Itu lalu kemudian apa, berkumur-kumur. Kemudian istinsyak itu memasukkan air ke hidung, terus dikeluarkan lagi ya, jangan disedot terus ya, untuk membersihkan bagian dalam. Kemudian termasuk ada membasuh telinga, basuh telinga. Jadi itu sunnah-sunnah yang insya Allah kita sudah tahu semuanya ya, tentang tata cara wudu insya Allah. Lalu kemudian karena wudu itu fungsinya adalah untuk membebaskan kita dari hadas kecil ya, dari hadas kecil ya. Jadi kalau kita punya hadas kecil, agar lepas dari hadas kecil, cara bersucinya cukup dengan wudu ya. Ini kita bicara ada air dulu ya. Nah, ayat itu lanjutannya wa in kuntum junuban fattahharu. Tapi jika kalian itu junub niku insyaallah sudah paham semuanya. Baik itu junub karena mohon maaf hubungan suami istri, baik itu keluar mani atau tidak, karena dalam hadisnya itu kalau dua khitan sudah ketemu maka itu wajib mandi. Urusan itu apa tidak sampai keluar mani ya, itu tetap wajib mandi, junub namanya sudah. Atau mimpi misalkan, karena mimpi ya. Mimpi terus ternyata sampai keluar mani ya. Maka
itu junub. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian terkena junub atau kondisinya junub, maka fatahharu, maka bersucilah. Nah, bersucinya orang junub ketika ada air yaitu mandi. Kalau tidak ada air sama tayamum ya, kalau ada. Nah, mandi itu rukunnya adalah niat dan membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sudah cukup. Wajibnya begitu. Tapi ada sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya? Ya, membasahi tangan biar terlebih dahulu, ya. Kemudian mohon maaf ya, membasuh kemaluan. Kemudian berwudu sebagaimana wudu mau sholat, itu sunnahnya. Terus apalagi menyiram sedikit terlebih dahulu bagian kanan, mendahulukan yang bagian kanan. Itu sunnah-sunnahnya. Kalau wajibnya sudah langsung aja nyemplung. Kalau ada kolam nyemplung aja situ, ya, itu sudah. Yang penting basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya keluar dari kolam itu sudah suci. Atau nyemplung ke laut atau nyemplung ke Bengawan sana, ya. Niatnya adalah untuk mandi besar atau mandi karena junub, ya. Kemudian di sini disebutkan lanjutannya, ya. Wa in kuntum mardho, dan jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah satu dari kalian itu membuang hajat, ghaid, ya. Au lamastumun nisa, atau lamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Nah, menyentuh wanita di sini maksudnya adalah, mohon maaf, hubungan suami istri. Falam tajidu ma'a, lalu kemudian nggak dapat air. Kalau tadi kan bicara ada air, yang pertama, maka ada wudu dengan tata caranya, kemudian mandi, disuruh bersuci, ya, suruh bersuci yaitu dengan cara mandi. Lalu kemudian wa in kuntum mardha, jika kalian ternyata sakit, ditimpa sakit, atau ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, ya, susah dapat air. Kalau orang sakit kan walaupun ada air tapi nggak boleh gunakan air. Menurut saran dokter ini jangan mandi dulu 3 hari minimal, misalkan kan gitu. Kalau aturan di umum di dokter di kampung-kampung itu kan, kalau kita habis terkena panas, ya, demam, itu pastikan dingin 3 hari dulu baru boleh mandi. Jangan baru dingin 1 hari langsung mandi. Itu menurut dokter, ya, menurut dokter. Nah, kalau sakit tadi karena walaupun ada air nggak boleh menggunakan air karena membahayakan jika pakai air, ya, bagi kesehatannya, atau dalam perjalanan, ya, atau habis membuang hajat, baik itu ada besar atau buang air besar atau buang air kecil, itu kan kategorinya hadas kecil juga. Au lamastumun nisa, atau bahkan menyentuh wanita, lamas dalam artian tadi berhubungan suami istri. Falam tajidu ma'a, lalu nggak dapat air, nggak dapat air nih, mau berwudu nggak ada air, mau mandi juga nggak ada air, atau ada air tapi kondisi badan tidak mendukung, sakit, ya, kalau kena air. Fatayammamu,
Kalau begitu situasinya, maka tayamumlah. Fatayammamu. Ini ya. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka bertayamumlah menggunakan debu yang thayyib, yang baik, yang bersih. Ya. Gimana cara tayamumnya? Di sini langsung dijelaskan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah kalian, wa aydikum, dan tangan kalian. Nah, di sini tidak ada keterangan tangannya itu apakah sampai pergelangan saja atau sampai siku. Dari mana penjelasannya? Para ulama menjelaskan. Menurut madhab Syafi'i, mengusap tangannya itu sampai siku. Madhab Syafi'i. Menurut Hanafi ya, dan Hambali cukup sampai pergelangan. Jadi jenengan kalau dapati orang tayamum misalkan di pesawat nih, ada yang tayamumnya gini, terus wajah, ya, habis itu gini lagi, terus ada yang begini. Jenengan yang sampai sini apa yang sampai pergelangan? Sampai putih? Nggak pernah. Ya. Lo belum pernah tayamum, Pak? Belum pernah. Ya. Terus kalau pas sakit tetap wudhu gitu ya? Ya. Ya. Jadi tayamum ini juga itu tadi ada perbedaan. Jadi kalau madhab Syafi'i sampai siku. Kalau madhab Hanafi tadi dengan Hambali itu cukup sampai pergelangan. Kalau nggak keliru, mohon maaf, ini kayaknya Maliki juga cukup sampai pergelangan. Jadi kalau mayoritas di Indonesia itu sampai siku karena madhab mayoritas di Indonesia Syafi'i. Jadi untuk seperti itu. Nah, di sini perintahnya kan menggunakan debu yang suci. Ya. Gimana teorinya? Apakah memang harus debu? Kalau kita terus mau naik pesawat terus bawa debu dari bawah persiapan, ya. Enggak gitu. Ya, jadi tepukkan tangan ke permukaan yang ada di sekitar kita. Yaitu kalau di pesawat bisa ke kursi yang di depan kita. Bisa juga ke dinding pesawat itu, jendelanya atau bagian mana saja ya. Karena itu bagian daripada pasti ada debunya menurut ya pendapat ulama. Walaupun kalau tanya pesawat mereka bilang bebas dari debu. Karena apa? Sudah dibersihkan sebersih-bersihnya ya. Tapi artinya itu bisa dilakukan cukup dengan tangan ke dinding atau ke bagian yang ada di sekitaran kita. Nah, ada juga perbedaan dari cara menepuknya. Ada yang kalau mazhab Syafi'i itu satu tepukan, satu usapan. Jadi satu tepukan, terus kemudian wajah, satu tepukan lagi ke tangan. Kalau Hanafi itu satu kali tepukan untuk langsung dua, wajah dan tangan. Kalau Hanafi kan sampai sini. Menurut Syafi'i bahkan tidak boleh di tempat yang sama. Nepuk di sini pertama untuk wajah, geser sedikit dari tempat itu supaya tidak mustakmal bahasanya. Karena tempat tadi sudah digunakan, maka geser dan untuk usapan berikutnya yaitu tangan. Memang benar ada yang belum pernah tayamum ya? Ada ya? Masya Allah. Ya baik, kalau gitu mudah-mudahan ini ilmu yang manfaat buat antum ya, yang belum pernah, sehingga nanti bisa praktek. Berarti kalau jenengan nanti tayamum
Ya, saya dapat pahalanya nanti. Ya. Tapi mudah-mudahan tayamumnya bukan karena sakit, Pak. Ya, dan sehat terus ya. Karena orang itu dibolehkan tayamum itu ketika tadi kesulitan dapat air. Ya. Kesulitan itu terkadang bukan karena di perjalanan saja, bukan artinya dalam perjalanan misalkan di hutan nggak ada air misalkan kayak gitu, walaupun di hutan sebenarnya banyak air, tapi kan kadang-kadang susahnya nemunya. Kadang-kadang ada situasi yang kita kesulitan betul dapat air. Saya pernah mengalami naik kapal ke pulau saya dari Madura, itu kan padahal kapalnya jalan di atas air gitu. Terus di musola itu juga ada tempat wudhunya. Ada tempat wudhunya. Kita juga bawa air. Tapi saya waktu itu perjalanan bersama mudir salah satu pondok yang di Kangian itu. Di situ itu situasinya kapal itu betul-betul penuh penumpang. Saya duduk aja, mohon maaf ya, lutut diangkat. Gak bisa duduk lebar. Jangankan berbaring. Situasi itu membuat kita kesulitan untuk ke musola. Kalaulah kita maksa ke musola, itu nanti potensinya banyak orang keinjak-injak. Karena udah banyak yang tidur, bahkan ada yang mabuk. Karena apa? Ombak cukup besar. Ibu-ibu itu kalau sudah kapalnya jalan, mayoritas ibu-ibu sama anak-anak itu udah pada mabuk. Udah tepar di situ. Nah, kalau kita jalan ombaknya besar, nanti kalau kapalnya goyang pas kita posisi nggak fit, jatuh, bisa jatuh itu, bisa ngenain orang. Dengan pertimbangan itu madorotnya lebih besar. Sehingga apa? Sudah, ini kita sudah dibolehkan tayamum ini. Tayamum di situ, sholat di situ, tayamum di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau kita berdiri aja sudah ketutup tempat itu. Nah. Jadi itulah manfaat insya Allah kalau kita tahu tata caranya. Coba kalau tidak tahu tata cara tayamum, umpama gimana mau tayamum? Karena dulu pernah menimpa sahabat, ada sejarahnya. Sahabat ketika akan melakukan safar ke kota lain sudah mendengar bahwa tayamum dengan so'ai dan thayyibah, melakukan tayamum dengan debu atau pasir yang suci sebagai pengganti wudhu dan mandi. Nah, sahabat ini belum mendapatkan penjelasan tata caranya. Lah, qadarullah dia berangkat menuju kota yang tadi dimaksud. Di perjalanan ketika malam hari dia tidur dan bermimpi, mimpi basah. Akhirnya junub. Bingung gimana caranya. Tapi ingat pesan Nabi bahwa pengganti wudhu dan mandi cukup dengan tayamum jika memang tidak mendapatkan air. Persoalannya belum dijelaskan tata caranya, sehingga sana inisiatif sendiri. Ya. Medianya cuma diganti. Tadinya air diganti dengan pasir. Tapi tata caranya sama, seperti mandi dan wudhu. Apa yang terjadi? Mandi pasir coba. Ternyata apa? Tidak sesulit itu, justru sangat mudah dalam melaksanakan tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi kesimpulannya Allah tidak ingin memberikan beban, kesulitan di dalam syariat ini, perintah bersuci itu. Tapi Allah ingin agar kita suci. Ketika menghadap Allah kita dalam keadaan suci ketika beribadah. Maka tidak ada air, ada penggantinya, ada tayamum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi sebagian
Yang tayamum juga pakai lafaz dalam niatnya, ya ada niatnya. Apa? Nawaitu tayammuma, ya, li raf'il hadasi wardan lillahi ta'ala. Tapi ingat, saya selalu nyampaikan kalau membahas soal niat-niat yang dilafadzkan, ya. Jangan sampai ada kasus gara-gara tidak hafal niatnya terus tidak melaksanakan. Karena apa? Niat adalah fardu, sehingga dianggap melafadzkan niat itu memang harus, sehingga kalau tidak dilafadzkan dianggap ibadahnya tidak diterima. Hati-hati itu. Yang terpenting adalah niat itu di dalam hati tadi. Kalau bisa melafadzkan itu tentu lebih mantap dengan teori itu. Tapi jangan sampai kemudian aku nggak hafal niatnya kok, ya, akhirnya tidak melaksanakan. Karena saya pernah ketemu dengan orang yang, Ustadz, saya sebenarnya pengen sekali melaksanakan sholat duha, Ustadz. Katanya sholat duha itu faedahnya luar biasa. Lah kok nggak dilaksanakan, Bu? Emang nggak tahu caranya? Tahu caranya kan 2 rakaat seperti biasa. Lah terus kenapa nggak? Saya nggak tahu, Ustadz, usollinya nggak hafal. Yang terpenting niatnya untuk melaksanakan sholat, untuk memantapkan dan mudah menghafal, hafalkanlah usolli sunnatad duha rakaataini, ya, lillahi ta'ala, ya. Dan niat itu juga beda-beda, karena memang lafaz niat itu baik usolli untuk sholat duha, sholat wajib, sholat sunnah, sholat wajib, itu beda-beda. Saya sering ketemu imam yang bacanya itu usolli fardal isya'i lillahi ta'ala, cuman gitu aja ada. Ada yang usolli fardal isya' imaman lillahi ta'ala, ada begitu, karena dia jadi imam. Kenapa kok beda-beda? Karena memang itu ungkapan, ya. Kalau yang lengkap, kalau kita baca di buku-buku itu, misalkan usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ada yang makmuman lillahi ta'ala bagi makmum. Beda-beda itu semuanya. Banyak perbedaan. Kenapa banyak sekali perbedaan lafaz itu? Karena itu adalah ungkapan untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Kalau tidak hafal, jangan sampai menjadi penyebab kemudian tidak melakukan. Eman-eman, gara-gara apa? Gara-gara nggak hafal. Nanti saya akan melaksanakan kalau sudah hafal. Ya, kalau usia sudah 80 tahun, ngafal itu lama loh, Pak. Nanti ketuker-tuker. Mau sholat sunnah harusnya rakaat ini jadinya arba'a rakaatin nanti malah. Karena memang ada bedanya ketika sudah berumur itu dalam menghafal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi niat itu kuatkan di dalam hati, tidak harus dilafadzkan, tapi jika memang lebih mantap ketika melafadzkan, lebih dianggap sangat membantu untuk menguatkan niatnya, maka sebagian atau khususnya untuk kalangan di Syafi'i itu memang melafadzkan niatnya untuk menguatkan niatnya tadi. Tapi itu tadi catatan di akhir, jangan sampai gara-gara nggak hafal lafadznya terus kemudian tidak mengerjakan. Baik, itu tentang bersuci, mulai dari wudu, kemudian mandi dan tayamum. Kita cukup mengambil dalil dari satu ayat, yaitu Al-Maidah ayat 6. Tadi ada tambahan-tambahan yang dianggap perlu untuk kita tambahkan, termasuk ada perbedaan
tata cara menurut masing-masing madhab. Demikian, jika baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang keliru mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.